Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin. Jamaah dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga sampai saat sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam naungan Islam, hidup dalam naungan iman, dan mudah-mudahan dalam keberkahan-keberkahan setiap langkah dan usaha kita. Selawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan suatu materi tentang gangguan-gangguan jin pada diri manusia. Pada saat itu saya sampaikan gangguan jinnya dalam hal fisik, kepada fisik kita, yaitu kadang-kadang ketika gangguan-gangguan jin itu terhadap fisik seseorang, kepada fisik manusia, kadang-kadang manusia tadi dibuatnya sakit. Yang sakitnya kadang-kadang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Ada sakit yang baru, yang tiba-tiba mendadak dia sakit. Ada yang sakitnya itu menahun, tapi sudah datang ke medis namun tidak kunjung sembuh. Nah, ini gangguan-gangguan secara fisik yang ketika kita coba terapi orang-orang seperti itu, orang-orang yang sakit seperti itu, mereka baru ketahuan bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah gangguan-gangguan jin, yang mereka derita itu adalah gangguan-gangguan jin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sampaikan kembali sambungan dari materi gangguan-gangguan jin kepada manusia dalam atau terhadap kejiwaan atau perasaan si manusia itu sendiri. Karena banyak sekali jamaah indikasi-indikasi gangguan-gangguan tersebut, tanda-tanda gangguan-gangguan tersebut secara kejiwaan pada diri manusia. Yang pertama jamaah, adalah mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, seperti itu ya. Orangnya penyinggungan, orangnya suka tersinggung, sedikit marah. Ada hal-hal yang sangat sepele membuat dia marah yang berlebih-lebihan. Ada hal-hal yang sebenarnya itu masalah sepele namun membuat dia tersinggung. Kadang-kadang dia mempunyai dua kepribadian jemaah. Sebentar aja bagus, sebentar kemudian sudah perasaannya itu sudah tidak baik gitu. Artinya suka marah, suka tersinggung. Melihat orang berkumpul dia marah, melihat orang bercerita kadang dia merasa dirinya lah yang diceritakan. Nah, inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan-gangguan jin secara perasaan atau kejiwaan. Gampang sekali marah. Maka dari itu jamaah, kalau ini dibiarkan, bisa jadi orang tersebut lantaran gangguan-gangguan jinnya tidak diobati, tidak diterapi, maka bisa mengakibatkan dia terserang sarafnya, bahkan menjadi gila jamaah dirahmati oleh Allah. Yang selanjutnya jamaah, gangguan-gangguan jin selanjutnya pada diri manusia secara kejiwaannya adalah bingung dan sulit konsentrasi dia. Kadang-kadang menghadapi suatu masalah yang kecil saja dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Kadang-kadang dia merasa
bebannya atau masalah-masalah yang dihadapinya itu sangat besar. Padahal sepele aja gitu. Padahal sangat sepele gitu. Tetapi dia tidak bisa konsentrasi untuk memecahkan suatu permasalahan terhadap dirinya atau apa yang terjadi pada dirinya. Bingung dia, suka bingung dia. Kami pernah menemukan kasus kepada seorang anak. Yang anaknya ini mungkin pada saat itu sudah di sekolah di SMA lah seperti itu. Dia tidak suka, tidak bisa konsentrasi. Kadang-kadang gurunya menjelaskan seperti ini, konsentrasinya kemana gitu, sehingga cepat buyar konsentrasinya. Nah, pada saat itu orang tuanya meminta tolong kepada kami agar coba pang Ustadz, caranya. Coba pang anak ulun ini dirukyahkan. Coba pang anak ulun ini diterapi. Jangan-jangan dia ada gangguan-gangguan, atau minimal ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dia mendapatkan kebaikan-kebaikan efek dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Ternyata benar, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disitulah terlihat bahwa ada jin yang mengganggu atau ada jin yang bersarang pada dirinya yang mengakibatkan si anak tersebut tidak bisa konsentrasi dalam belajarnya. Kadang-kadang belajar sebentar lalu teringat dengan HP-nya, lalu HP-nya lah yang diambilnya. Seperti ini. Kadang-kadang juga HP ini bisa menjadi alat-alat untuk media-media sihir, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga banyak sekali sekarang di antara jamaah kaum muslimin yang lebih banyak memegang HP daripada memegang Al-Quran. Ba'da subuh, ba'da maghrib, habis subuh, habis maghrib, tidak lagi yang dipegang itu Al-Quran, tetapi yang dipegang adalah HP, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering bermimpi yang menakutkan. Sering bermimpi yang menakutkan atau yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang mimpi baru aja tertidur, baru aja terlelap. Kadang-kadang dia sudah bermimpi jalan ke suatu lorong yang sangat panjang. Begitu sudah di ujungnya dia menembus atau bisa berada di tempat yang sangat luas tapi gelap. Kadang-kadang dia baru tidur lalu dia merasa tertidur dan bermimpi menaiki bukit, menaiki tempat-tempat yang tinggi. Tiba-tiba sudah di tempat yang tinggi tersebut dia terjatuh. Seperti itu. Begitu terjatuh, terkelipiknya dalam tidurnya, terkajutnya. Bisa juga mimpi-mimpi bertemu dengan dengan binatang-binatang buas yang ingin menerkamnya, yang ingin menggigitnya. Mimpi ketemu ular. Ada orang yang senang ketika mimpi ketemu ular itu, suka betul dia. Katanya mimpi ketemu ular itu adalah mimpi akan dinikahi, akan ada yang datang untuk menikahinya. Jamaah, mimpi ketemu ular itu bukan mimpi akan mendapatkan jodoh, tetapi mimpi ketemu ular apalagi digigitnya itu adalah pertanda atau indikasi adanya gangguan-gangguan pada dirinya, pada diri manusia tadi. Jadi jangan suka, apalagi begitu mimpi ular dikisahkan dengan orang lain, diceritakan kepada orang lain. Mimpi ketemu makhluk-makhluk yang menyeramkan, mimpi bertemu dengan makhluk-makhluk yang ingin mengganggu atau menggauli dia atau yang ingin membunuh dia. Ini adalah indikasi-indikasi. Jadi kalau suka mimpi yang menyeramkan, suka mimpi-mimpi yang menakutkan, itu adalah indikasi-indikasi gangguan-gangguan jin pada diri manusia. Terus yang kedua, yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika tidur sering merasa ketindihan oleh sesuatu yang berat. Kata orang sering ketindihan pada saat tidur. Nah, ini juga jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang ada orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin itu dilatar belakangi dengan seringnya dia bermimpi atau ketika tidur merasa ketindihan. Kadang-kadang dia badannya tidak bisa digerak-gerakkan, seperti seakan-akan ada
benda-benda yang sangat berat yang menindih dia seperti itu. Nah, ini indikasi-indikasi gangguan-gangguan jin yang ada pada diri manusia. Sehingga kalau merasa sering ketindihan seperti ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba ruqyah. Ruqyah itu tidak harus datang ke orang lain. Ruqyah itu tidak harus datang ke orang yang bisa meruqyah. Tapi ruqyah itu bisa dilakukan secara pribadi, yaitu dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, atau setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran sebelumnya berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, hamba membaca Al-Quran ini dengan niatan untuk meruqyah diri hamba, meruqyah rumah hamba. Kalau seandainya dalam diri hamba, dalam rumah hamba ada gangguan-gangguan jin, keluarkan ya Allah. Apabila dalam diri hamba, dalam rumah hamba, rumah tempat tinggal hamba ada ikatan-ikatan sihir, lepaskan ikatan-ikatan sihir tersebut ya Allah. Bebaskan hamba dari sihir-sihir itu. Nah, ini. Jadi ketika membaca Al-Quran, niatkan untuk meruqyah diri. Sehingga ruqyah tersebut tidak harus datang ke orang yang bisa meruqyah. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah. Banyak, mohon maaf ya, banyak orang-orang yang tidak bisa saya layani terhadap terapi ruqyah ini lantaran apa? Lantaran saya menjaga kondisi diri saya, kondisi orang-orang yang datang kepada saya dari tertularnya virus-virus yang sekarang ini merebak di masyarakat bahkan sedunia gitu. Siapa tahu saya mungkin yang membawa virus atau orang yang datang tadi membawa virus, makanya saling menjaga. Sehingga saya sampaikan, coba bacakan sendiri ayat-ayat Al-Quran dengan niatan meruqyah ketika ada yang ingin atau pengen diruqyah oleh saya. Kalau saya seperti itu jamaah, untuk saat sekarang ini saya lebih memilih untuk mengajarkan mereka tentang tata cara ruqyah. Ketika mereka masih belum paham, saya ajarkan seperti ini cara ruqyah mandirinya. Sehingga kalau memang ada yang ingin ruqyah atau ingin belajar tentang tata cara ruqyah, ayo telepon saya, ayo hubungi saya, nanti saya ajarkan. Sehingga tidak perlu ruqyah dengan orang-orang yang terbiasa meruqyah. Diri kita pun bisa untuk meruqyah diri kita ataupun keluarga kita, insyaallah ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, suka resah, suka gelisah, sedih dan minder. Nah, inilah orang yang terkena gangguan-gangguan jin itu, pertama dia merasakan takut yang berlebih-lebihan, atau sedih yang berlebih-lebihan, atau tidak percaya diri dia. Gelisah ketika berada di tempat keramaian, atau dia tidak percaya diri ketika berada di tempat orang-orang banyak. Di tempat kerumunan orang itu tidak suka dia. Dia seperti gelisah ketika berada di kerumunan orang atau di tempat-tempat orang kumpul-kumpul seperti itu. Sehingga dia suka menyendiri. Minder dalam bergaul dan lain sebagainya, dan takut kadang-kadang. Takut yang berlebih-lebihan inilah yang kadang-kadang membuat seseorang itu gampang terkena gangguan-gangguan. Minder yang berlebih-lebihan atau tidak suka bergaul, ini sangat disukai oleh bangsa jin, sehingga bangsa jin tadi mengganggu dia, masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam pikirannya, sehingga membuat dia suka memikirkan yang macam-macam, atau kadang-kadang berhalusinasi. Seperti itu jamaah. Inilah yang sering kami dapatkan, yang sering kami temukan dalam kasus-kasus orang-orang yang terkena gangguan jin secara perasaan ataupun kejiwaan. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, sulit tidur atau banyak tidur. Nah, kadang-kadang kita temukan juga kasus-kasus orang-orang yang terkena gangguan jin itu dia sangat sulit tidur. Bahkan pernah kami menemukan kasus-kasus yang orang tadi tidak tidur selama 2 hari atau 3 hari.
Bahkan ada yang sampai 5 hari, 7 hari. Kadang tidurnya itu paling kata keluarganya 5 menit. Setelah itu terbangun sampai hari berikutnya. Seperti itu terus. Nah ini. Begitu atau sebaliknya. Banyak tidur, banyak guring. Kadang-kadang sebentar bangun tidur lagi, sebentar bangun untuk makan, minum atau ke WC, setelah itu tidur lagi. Seperti itu kerjaannya setiap hari. Membuat dia tidak ada gairah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Atau sebaliknya tadi, jarang tidur. Makanya ketika menemukan kasus-kasus orang-orang yang sulit tidur ini, saya tanyakan, kadang-kadang mereka merasakan gini, Ustadz, kenapa ya saudara saya ini atau orang tua saya ini kalau bicara suka meracau atau kata orang Banjar itu meranyau gitu. Saya tanya, Ibu, Bapak, orang yang sakit ini tidurnya gimana? Tidurnya gimana? Apakah tidurnya nyenyak? Apakah tidurnya lama atau tidak tidurnya cuma beberapa saat aja? Itulah Ustadz katanya. Kadang-kadang dia tidak tidur sampai sehari semalam, kadang 2 malam tidak tidur. Nah, kata saya inilah yang menyebabkan dia meranyau atau ngeracau. Karena otaknya lelah. Orang yang tidak tidur sampai 24 jam lebih itu otak lelah. Sehingga kadang-kadang membuat dia meracau. Coba bacakan ayat-ayat Al-Quran. Atau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ke air, lalu diminumkan, dimandikan ke dia. Atau suruh dia mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, ketika dilakukan hal-hal seperti itu, diminumkan air yang dari air ruqyah tadi, bacaan-bacaan Quran tadi, atau didengarkan murotal Al-Quran, ternyata dia bisa tertidur. Seperti itu. Ini gangguan jin dari perasaan atau kejiwaan. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang terkena gangguan jin melalui perasaan atau kejiwaan tersebut mengakibatkan dia malas dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dia malas untuk beraktivitas, dia malas untuk ngaji, dia malas untuk melaksanakan sholat, dia malas untuk beribadah. Pokoknya bawaannya malas terus. Tidak mau beraktivitas, tidak mau bekerja, pokoknya inilah, tidak mau beraktivitas. Secara perasaan dia enjoy aja, tapi orang lain melihat dia, ini kok orangnya malas aja, bawaannya mau tidur aja, bawaannya mau malas-malasan aja. Kadang-kadang tidak mandi jamaah, berhari-hari itu kadang mandi, berhari-hari tidak tersentuh air untuk mengguyur badannya. Lantaran mungkin ada gangguan-gangguan dalam dirinya yang mengakibatkan dia malas untuk beribadah, yang mengakibatkan dia malas untuk mandi, yang mengakibatkan dia malas untuk keluar kamar, bertemu dengan orang lain, terkena sinar matahari dan lain sebagainya. Sukanya menyendiri aja di kamar, sukanya mengurung diri aja di kamarnya. Kalau sudah keluar paling untuk makan atau ke aktivitas ke kamar mandi, setelah itu masuk lagi kamar, ditutup, dikunci pintu kamarnya. Dan di kamarnya pun kadang-kadang orang-orang seperti ini tidak mau kamarnya itu terang seperti ini. Maunya kamarnya tersebut gelap-gelapan. Nah, seperti itu jamaah ya. Inilah akibat daripada gangguan-gangguan jin secara perasaan atau kejiwaan pada diri manusia. Jamaah, saya sambil melihat laptop nih ya. Jadi sambil membacakan indikasi-indikasi orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering berprasangka buruk. Nah, suka berprasangka buruk dan was-was dia. Mau melakukan aktivitas was-was, merasa tidak percaya diri, mau melakukan ibadah was-was. Makanya dalam surah An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembus setan-setan yang menghembuskan rasa was-was pada diri, pada sudurnya, pada perasaannya, dan suka berprasangka buruk. Wajar
Orang-orang yang terkena bangsa jin ini, orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin ini melalui perasaan, melalui kejiwaannya, dia suka berprasangka buruk. Pernah saya menemukan kasus, atau kami menemukan kasus, dia selalu suuzon kepada orang lain. Dia selalu berprasangka buruk pada orang lain. Dinasihati kadang-kadang tidak kita nasihati untuk tidak berprasangka buruk, kadang-kadang dia bantah gitu. Kadang-kadang dia bantah. Sehingga pada saat itu juga saya tegur, "Sampean mau sembuh atau tidak? Kalau memang mau sembuh, lakukan ini. Kalau memang mau sembuh, dengarkan baik-baik apa yang dinasihatkan ini." Oh, pada saat itu perhatikannya. Tapi setelah itu dibantahnya. "Tapi kan gini Ustaz. Mau sembuh tidak? Kalau mau sembuh, coba tidak lagi berprasangka buruk. Atau mencoba mengurangi prasangka buruk kepada orang lain. Tidak lagi merasa was-was ketika akan melakukan aktivitas ibadah. Jangan lagi merasa takut ketika ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Laksanakan. Bismillah, insya Allah bisa." Seperti itu. Jadi kadang-kadang jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang terkena gangguan jin ini sangat sensitif perasaannya. Kadang-kadang mudah tersinggung, kadang-kadang mudah marah, kadang-kadang mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Inilah, nah, kita yang waras, kita yang sehat-sehat ini, terutama pada kepada tim ruqyah, orang-orang yang suka meruqyah, pahami kejiwaan orang-orang yang terkena gangguan-gangguan, karena mereka ini suka labil gitu. Baik sebentar, setelah itu kadang-kadang cepat berubahnya. Sehingga kita sebagai seorang terapis harus bisa memahami kondisi kejiwaan dari orang-orang yang mendapatkan gangguan-gangguan jin, baik secara fisik ataupun secara kejiwaan seperti ini. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering merendahkan orang lain dalam sikap ataupun ucapan. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Dia merasa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling baik, sering merendahkan orang lain baik dalam ucapannya selalu pedas, ucapannya selalu kasar, ucapannya selalu membuat orang lain mendengarkan ucapan tersebut kadang-kadang merasakan suatu hinaan gitu. Baik ucapan ataupun sikapnya seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami gitu. Tapi juga perlu kita bagi keluarga yang keluarganya ada hal-hal yang seperti ini, ada sifat-sifat seperti ini juga, sebaiknya untuk mencoba melakukan terapi, baik terapi secara pribadinya ataupun minta bantuan kepada orang lain gitu. Jangan dibiarkan, karena ini juga akan bermasalah di kehidupan bermasyarakatnya gitu. Jadi semua kita harus membantu orang-orang yang merasakan hal-hal seperti ini. Jangan kita biarkan. Atau kalau kita yang sudah mengerti, kita pahamilah. Kita pahami kondisinya seperti ini, tapi jangan dibiarkan. Dibantu dia untuk sembuh, dibantu dia untuk bangkit, dibantu dia untuk semangat mendapatkan kesembuhan-kesembuhan. Sama halnya yang jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang terkena sakit apapun, kita harus membantu kepada orang-orang yang sakit tersebut secara kejiwaannya. Minimal kita berikan semangat kepada dia bahwa sakit yang dideritanya insya Allah sembuh, karena tidak ada sakit yang tidak ada obatnya, asalkan kita mau untuk untuk mencari terapinya, mencari obatnya, insya Allah sediakan itu. Selama kita bersabar dalam sakit kita, bersabar dalam menghadapi apa yang dirasakan selama ini. Jadi seperti itu jamaahnya. Mudah-mudahan kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah berupa sakit ini. Karena sakit itu memang memerlukan terapi, memerlukan pengobatan, dan juga orang-orang yang sakit memerlukan orang-orang yang sehat untuk memberikan penguatan kepada dia, memberikan semangat kepada dia. Seperti itu. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah selalu merasa ada bisikan-bisikan di hati atau di telinganya. Banyak sekali jamaah.
Banyak sekali kasus ini yang kami temukan. Selalu merasa ada bisikan-bisikan. Selalu merasa ada yang membisikkan dirinya, selalu ada yang berbicara. Kadang-kadang katanya ada orang-orang yang berbicara sangat dekat sekali pada telinganya. Ada orang-orang yang apa namanya berkerumun seperti bergumuruh di telinganya. Dia merasakan hal-hal seperti itu. Selalu ada merasakan bisikan-bisikan. Kadang-kadang bisikan tersebut membisikkan kepada dirinya untuk kufur kepada Allah, untuk ingkar kepada Allah. Bahkan kadang-kadang dia merasakan bisikan-bisikan itu untuk berkata seperti ini, ngapain kamu sholat? Ngapain kamu beribadah? Toh ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah. Toh ibadahmu tidak sah. Saya pernah mendapatkan kasus seperti ini jamaah. Kasusnya itu bahkan menimpa kepada seorang perawat lagi. Pada seorang perawat yang ya Allah kasihan betul beliau ini. Kadang-kadang dia dibisikkan ketika dia akan melaksanakan ibadah kepada Allah, ada bisikan, ngapain kamu sholat? Sholatmu tidak diterima oleh Allah. Ngapain kamu menyembah Allah? Lebih baik kamu menyembah si A, si B, si C. Ngapain kamu beriman kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bisikan-bisikan itu selalu datang kepada dirinya, selalu ada pada dirinya, selalu dia rasakan di hatinya, di telinganya. Maka kita sebagai seorang terapis hendaknya memberikan penguatan-penguatan kepada orang-orang yang merasakan ada bisikan-bisikan seperti ini. Karena orang-orang seperti ini sangat labil sekali. Banyaknya kasus-kasus bunuh diri lantaran adanya bisikan-bisikan dalam dirinya. Banyaknya bisikan-bisikan pada dirinya untuk bunuh diri, bahkan untuk menyakiti dirinya, bahkan untuk membunuh orang lain lantaran ada bisikan-bisikan yang kadang-kadang dia rasakan udah begitu lama gitu. Makanya bagi kita yang sehat ini, hendaknya kita bisa memantau atau melihat perkembangan atau pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika dia terlalu pendiam, suka menyendiri, suka mengurung diri di dalam rumahnya, dalam kamarnya, hendaknya kita datangi, kita dekati, kita ajak ngobrol, kita ajak untuk berdiskusi, kita ajak untuk keluar rumah. Jangan dibiarkan. Karena biasanya orang-orang seperti ini jamaah selalu dan pasti ada bisikan-bisikan yang macam-macam pada dirinya. Dan hati-hati kalau kita biarkan akan menjadikan dia hilang ingatan atau bahkan akan menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang akan baik merugikan dirinya ataupun orang lain. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah atau sering mendengar suara letupan, ledakan di atas atapnya atau sekitar rumahnya khususnya di malam hari. Nah ini kadang-kadang seperti itu jamaah. Ada pernah kami menemukan kasus. Pada saat itu saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini kami rasakan semuanya pada saat itu. Jadi ada keluarga ini di antara mereka itu ada yang terkena gangguan-gangguan. Bahkan ketika ngobrol aja dia sudah ada reaksi gitu. Nah, ketika sudah ada reaksi maka saya ruqyahlah dia. Saya ruqyah dia, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tiba-tiba jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, selain seorang tadi sudah bereaksi kesurupan, tiba-tiba di dalam kamarnya terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat sekali. Pada saat itu saya langsung hentikan ruqyah. Saya suruh keluarga yang lain coba cari dalam kamar tadi, ledakan apa itu? Apa yang meledak gitu? Setelah itu dicarilah. Pada saat dicari tidak ditemukan apa yang meledak tadi. Sehingga saya teruskan bacaan-bacaan Qur'annya, ternyata yaitu gangguan-gangguan pada diri dia dan pada rumahnya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga orang-orang yang terkena sihir, orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin, kadang-kadang dia suka mendengarkan letupan-letupan atau ledakan-ledakan di rumahnya, di atas kamar, di atas atapnya ataupun di tempat-tempat yang di dalam rumahnya.
Kadang-kadang di kamarnya, kadang-kadang di dapurnya dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini yang mengakibatkan dia terkena gangguan-gangguan. Maka pada saat itu benar aja dia meminta bantuan untuk diruqyah, dan ternyata memang di dalam dirinya, di dalam rumahnya ada gangguan-gangguan, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya jamaah sering bisa menebak peristiwa yang pernah terjadi atau yang akan terjadi. Nah, kadang-kadang seperti ini, orang-orang yang di dalam dirinya ada gangguan-gangguan jin, maka dia suka menebak peristiwa-peristiwa atau menyatakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi atau menebak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Seperti itu. Dan ini tidak sedikit orang-orang yang bisa merasakan seperti ini. Kemarin saya ditelepon, cuman orang tadi tinggalnya di Bontang gitu. Katanya, Ustadz, saya ini kadang-kadang bisa merasakan ketika ada yang meninggal, saya bisa merasakan Ustadz. Hal-hal seperti ini akan terjadi, dia ada bisikan-bisikan seperti itu. Si A akan meninggal, dia merasakan atau ada bisikan-bisikan bahwa si A tadi, si B tadi atau si C tadi akan meninggal. Seperti itu, dan ternyata tidak lama berselang, tidak lama setelah saya merasakan hal seperti itu, terjadi apa yang dikatakan oleh di dalam bisikan-bisikan saya tadi, Ustaz. Si A tadi meninggal seperti ini terjadi benar, si B meninggal seperti ini terjadi beneran, Ustaz. Nah, saya katakan bahwa apa yang sampean rasakan tersebut itu adalah tipuan-tipuan jin atau bangsa jin yang membisikkannya. Dan itu bukan suatu kelebihan, tapi itu adalah gangguan-gangguan jin yang harus dimusnahkan atau yang harus diputuskan karena akan mengganggu. Ibu merasa terganggu enggak? Iya Ustadz, katanya. Karena baru-baru ini anak saya yang paling kecil ketakutan karena dia melihat ada makhluk yang sangat besar katanya, sehingga menangis setiap malam seperti itu. Inilah jamaah akibat efek daripada gangguan-gangguan jin. Dan saya katakan, biasanya kalau ada kabar-kabar gaib yang seperti ini, biasanya itu adalah jin leluhur yang ada dalam dirinya, maka harus diputuskan. Ya Ustadz, saya mau memutuskan, katanya. Karena saya tidak tenang dengan kondisi seperti ini. Nah, seperti itu jamaahnya. Jadi yang bisa menebak, yang bisa menceritakan kejadian-kejadian masa lalu, yang tahu kejadian-kejadian masa lalu, itu bukan suatu kelebihan, tetapi itu adalah sesuatu yang didapatkan dari jin khodam ataupun jin leluhur seperti itu. Selanjutnya bisa melihat suatu makhluk atau benda yang umumnya tidak terlihat oleh manusia-manusia yang lain. Indigo bisa melihat penampakan, bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib. Ini pun bukan suatu kelebihan, tetapi ini adalah tipuan-tipuan jin yang ada di mata manusia sehingga dia bisa melihat penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib ataupun benda-benda gaib, ataupun dia bisa mendapatkan hal seperti ini lantaran adanya persahabatan yang pernah dilakukan oleh leluhurnya, atau dia mencari sendiri dengan membacakan amalan-amalan tertentu yang sebenarnya amalan-amalan itu tidak ada contohnya dalam Islam ataupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang-orang yang bisa melihat, merasakan keberadaan bangsa jin atau melihat hal-hal gaib, ketika kita lihat lagi keimanannya seperti apa, ibadahnya seperti apa. Kalau ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan dia tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, berarti orang ini mendapatkan gangguan-gangguan jin. Seperti itu, ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, resah, takut ketika berbicara tentang ruqyah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering kami mendapatkan kasus-kasus seperti ini ketika dia berniat untuk ruqyah, ketika dia menghubungi untuk minta diruqyah. Pada saat dia berbicara tentang ruqyah,
dia sudah merasakan hal-hal yang tidak nyaman dalam dirinya. Dia sudah merasakan hal-hal yang kadang-kadang detak jantungnya itu berdebar dengan kencang, dengan keras. Kadang-kadang dia sudah merinding, kadang-kadang dia sudah merasakan dingin atau panas pada tubuhnya gitu. Kemarin itu waktu dihubungi oleh orang yang dari Bontang itu, ketika kami berbicara tentang ruqyah, badannya sudah merasakan dingin, badannya sudah merasakan tidak karuan gitu. Maka saya sampaikan, terus berzikir, terus lakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Untuk saat ini lakukan zikir-zikir atau baca Quran. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah merasa tidak yakin akan dimenangkan terhadap bangsa jin. Yakin Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang di dalam tubuhnya ada gangguan-gangguan jin, ketika berbicara tentang ruqyah, dia merasakan kegelisahan yang sangat. Sering sekali orang-orang yang datang ke sini, begitu dia menelpon, dia sudah merasakan tidak enak. Kadang-kadang teleponnya langsung ditutup, kadang-kadang ketika dalam pembicaraan itu langsung marah-marah gitu. Kadang-kadang saya sering di SMS, kamu di mana? Ayo kita tarung katanya, ayo kita berkelahi. Dalam SMS-nya itu, Ustadz di mana? Kamu di mana? Ayo kita berkelahi. Saya tantang kamu. Silahkan kamu bawa senjata andalanmu katanya. Nah seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika sudah ada reaksi-reaksi yang sangat kuat pada diri manusia yang diganggunya, dia sudah bisa menguasai dirinya sehingga tanpa sadar dia meng-SMS atau menelpon seorang terapis tersebut untuk mengajak tarung ataupun duel. Nah seperti itu jamaah. Tapi kalau saya ketika mendapatkan telepon seperti itu atau SMS seperti itu, saya sudah paham, oh ternyata dia ini insya Allah ada gangguan-gangguan jin. Karena kalau orang yang masih bisa menguasai dirinya tidak akan seperti ini. Tapi ketika dia menelpon tiba-tiba berubah, nah mengancam-ancam, terus mengajak berkelahi, mengajak tarung, biasanya orang-orang seperti ini sudah berada dalam kondisi dia dipengaruhi oleh bangsa jin. Nah inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan-gangguan jin pada diri manusia yang dirasakan melalui perasaan atau kejiwaan. Kalau kita merasakan seperti ini, obatnya jaga ibadah kepada Allah dengan baik. Jangan tinggalkan Allah, jangan pernah melupakan sholat, jangan pernah tidak mengisi waktu-waktu kita dengan zikir kepada Allah. Jangan pernah lupa untuk tidak membaca Al-Quran. Al-Quran selalu dibaca. Sholat kita yang bolong-bolong, coba diisi yang bolong-bolong tersebut. Sholat kita yang tadinya tidak karuan, ayo disempurnakan lagi. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran walaupun 1-2 ayat setiap hari kita. Syukur-syukur kalau bisa 1 juz, syukur-syukur kalau bisa lebih gitu. Tapi kalau tidak bisa lebih, minimal 1-2 ayat lah. Zikir-zikir dibaca. Zikir pagi, zikir petang, dibaca baik-baik. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini bisa menangkal, bisa membentengi diri kita dari gangguan-gangguan jin. Sering orang-orang minta kepada saya atau kepada kami, Ustadz, tolong pagari diri saya, rumah saya dari gangguan-gangguan jin. Maka saya sampaikan, Bu, Pak, kalau ingin memagari rumahnya dari gangguan-gangguan jin, panggil tukang bangunan, suruh dia bikin pagar gitu. Suruh dia bikin pagar untuk memagari rumah Bapak. Bukan itu Ustadz gitu katanya, bukan itu. Kalau gimana? Benteng goib. Oh, kalau benteng goib adalah caranya jaga ibadah kita dengan baik, sholat kita, baca Quran kita, zikir-zikir kita. Ini yang menjadi pagar kita, ini yang menjadi benteng kita. Dan benteng inilah yang akan melindungi kita dari gangguan-gangguan jin. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah kesempatan yang akan datang, kita akan bahas
gangguan-gangguan jin pada rumah kita. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas gangguan-gangguan jin pada rumah kita. Apa sih tanda-tandanya rumah tersebut ada gangguan-gangguan jin? Nanti di pertemuan yang akan datang di episode ketiga akan saya sampaikan tentang gangguan-gangguan jin pada rumah-rumah kita. Mudah-mudahan kajian kemarin, kajian sekarang bermanfaat kepada kita dan membawa kebaikan-kebaikan kepada kita, dan kita bisa melindungi diri kita dari pada gangguan-gangguan jin tersebut. Saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan kata, kesalahan ucap, kesalahan sikap dari saya pribadi, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau seandainya ada kebenaran, yakinilah kebenaran tersebut datangnya dari Allah, dan jangan ragu-ragu kita dalam mengambil kebenaran tersebut. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.